Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Dua klub raksasa Liga Inggris Liverpool dan Manchester United kembali saling sikut dalam perburuan pemain. MU dan The Reds sama-sama mengejar bek tangguh RB Leipzig Ibrahima Konate. MU dan Liverpool memang sedang membutuhkan bek tengah baru di Januari 2021 ini. Awalnya kedua klub dikaitkan dengan bek RB Leipzig lainnya Dayot Upamecano. Upamecano sudah dikejar MU sejak musim panas lalu. Liverpool ikut memanaskan persaingan setelah Virgil van Dijk dan Joe Gomez mengalami cedera. Namun, karena harga Upamecano terlalu mahal, MU dan Liverpool diklaim Bleed mulai mempertimbangkan opsi lain yakni Ibrahima Konate. Pemain 21 tahun itu memiliki bandrol lebih murah dibandingkan Upamecano. Ibrahima Konate memiliki bandrol 40 juta euro. Ibrahima Konate merupakan andalan Leipzig di lini belakang. Dia tampil di 6 pertandingan Leipzig di fase grup Liga Champions. MU sudah merasakan sendiri kinerja Ibrahima Konate saat bertemu di Liga Champions. Sebenarnya klub peminat Ibrahima Konate tidak hanya MU dan Liverpool. Jurnalis Jerman Christian Falk mengklaim Tottenham Hotspur juga mengintip peluang merekrutnya. Bruno Fernandes telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Manchester United. Tidak heran kalau dirinya dimainkan selama 90 menit saat klub berjuluk The Red Devils tersebut bertemu Arsenal pada hari Minggu kemarin. Bruno Fernandes sendiri harus menghadapi jegalan demi jegalan yang berbahaya dari barisan pemain bertahan lawan. Itu tergolong wajar, mengingat bek Arsenal harus melakukan segala cara untuk membatasi permainan Fernandes. Pada suatu momen, mantan penggawa Sporting Lisbon itu sempat dilanggar cukup serius oleh Serdik Suarez. Bisa jadi jegalan demi jegalan yang dilakukan pemain Arsenal telah membuatnya naik pitam. Ia cukup beruntung karena bisa terhindar dari kartu kuning pasca melakukan jegalan berbahaya kepada Granit Xhaka. Karena itu, Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih Manchester United memperingatkan kepada sang bintang untuk berhati-hati. Dia adalah seorang pemenang. Tentu saja, hanya perlu berhati-hati agar tidak terlalu panas sehingga tidak meninggalkan cap pada Xhaka, ujar Solskjaer. Solskjaer menganggap tindakan Bruno Fernandes sebagai bentuk ambisinya untuk membantu Manchester United meraih kemenangan. Jadi, untuk momen tersebut, Solskjaer masih bisa memaafkan. Manchester United kembali melepas pemain lagi setelah sebelumnya mereka meminjamkan Jesse Lingard ke West Ham United. Pemain itu adalah Facundo Pellistri, sosok yang baru saja direkrut pada bursa transfer musim panas 2020. Pellistri yang direkrut Manchester United dari Penarol dengan biaya 8,5 juta euro pada Oktober silam, dipinjamkan ke Deportivo Alaves di Liga Spanyol. Durasi peminjaman Pellistri sendiri sama seperti Lingard, yakni selama setengah musim. Setelah peminjaman Pellistri ke Alaves, Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih United langsung mendoakan yang terbaik untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Pemandu bakat kami telah mengikuti Facundo Pellistri sejak lama dan kami yakin dia akan menjadi talenta nyata untuk jangka panjang, ujar Solskjaer. Meskipun kami memahami bahwa akan membutuhkan waktu baginya untuk beradaptasi dengan permainan Inggris, dia mampu memberikan pengaruh dengan kecepatan dan kemampuannya untuk mengalahkan lawannya. Kami mendoakan yang terbaik bagi Facundo Pellistri untuk mantranya bersama Alaves di Spanyol dan berharap untuk mengikuti kemajuannya, kata Solskjaer. Sejak bergabung dengan Manchester United, Pellistri belum pernah terlibat dalam pertandingan resmi yang dimainkan The Red Devils. Hal tersebut dikarenakan Pellistri langsung dimasukkan ke skuad junior Manchester United sejak resmi bergabung dengan klub yang bermarkas di Stadion Old Trafford tersebut. Legenda Manchester United Roy Keane mengecam sikap timnya yang tampil buruk dalam 2 laga terakhir. Keane menyebut MU seperti takut bersaing dengan Manchester City dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Sepertinya para pemain nyaris takut dengan tantangan itu.
Saya tidak berpikir kami siap, kata Keane seperti dilansir Sky Sport. MU memetik hasil kurang memuaskan dalam 2 laga terakhir mereka di Liga Inggris. Usai kalah 1-2 dari Sheffield United, Marcus Rashford DKK bermain imbang 0-0 dengan Arsenal. Hasil minor itu membuat jarak mereka dengan Manchester City di puncak klasemen menjauh. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer kini duduk di peringkat kedua dengan 41 poin, tertinggal 3 poin dari rival sekota itu. Jarak tersebut bisa melebar lantaran Manchester City punya tabungan 1 laga lebih banyak. MU telah bermain 21 kali, sementara Manchester City 20 kali. Bagi Roy Keane, penurunan performa itu terlihat mengherankan. Mantan kapten MU itu pun menyebut timnya kurang percaya diri. Penjaga gawang Manchester United, David De Gea, melontarkan pujian setinggi langit terhadap 2 rekannya, yakni bek kiri Luke Shaw dan penyerang Edinson Cavani. Shaw dan Cavani memang menunjukkan performa menawan dalam beberapa laga terakhir. Keduanya pun menjadi salah satu faktor penyebab tren positif yang dijalani United belakangan ini. Manchester United tercatat hanya 2 kali menelan kekalahan dalam 15 laga terakhir di semua kompetisi, dan kini menduduki peringkat kedua di klasemen Premier League. Sejatinya, Luke Shaw sempat menjalani periode sulit di bawah asuhan Louis van Gaal dan Jose Mourinho. Namun pemain 25 tahun itu kini hampir tak tergantikan di sektor bek kiri. Dia senjata besar bagi kami. Saya pikir dalam beberapa pertandingan terakhir yang dia mainkan, dia telah bermain dengan sangat baik, ujar De Gea. Dia pemain yang sangat penting bagi kami dan ketika dia fit dan bermain dengan 100%, saya pikir dia membuat tim ini lebih baik, tambahnya. Lebih lanjut, De Gea juga tak mau ketinggalan mengapresiasi Cavani yang sejauh ini sudah mencetak 5 gol dari 20 pertandingan sejak direkrut United pada musim panas lalu. Dia hanya ingin mencetak gol. Dia adalah pemain yang sangat berpengalaman yang telah mencetak banyak gol untuk banyak tim, tutur De Gea. Saya rasa semua orang telah melihat kualitasnya. Dia selalu mencoba untuk mencetak gol dan selalu di dalam kotak siap untuk memanfaatkan setiap kesalahan, mengambil bola dan mencetak gol. Dia adalah pemain dengan sundulan bola yang hebat dan dia menekan lawan. Dia pemain yang hebat untuk tim ini, tungkasnya. Raksasa Premier League Manchester United resmi membatalkan masa peminjaman winger muda Tahith Chong di Werder Bremen dan memindahkannya ke klub Brugge. Melihat perkembangan Chong di Bremen tak signifikan, Manchester United pun memutuskan untuk membatalkan masa peminjaman pemain asal Belanda tersebut. Sebagai gantinya, Manchester United kini resmi mengirim Tahith Chong ke klub Belgia, klub Brugge untuk mengembangkan karirnya hingga akhir musim ini. Selain Tahith Chong, pada saat bersamaan klub Brugge juga mengumumkan perekrutan gelandang Nabil Dirar dari Fenerbahce yang tersingkir akibat kedatangan Mesut Ozil. Manchester United merekrut Chong dari Feyenoord pada 2016 silam. Chong menjalani debutnya bersama tim utama Setan Merah pada Januari 2019 lalu. Sejauh ini Tahith Chong sudah 16 kali memperkuat tim utama Manchester United dan belum mampu membuka rekening golnya. Manchester United tentu berharap Chong bakal tampil impresif di klub Brugge sebelum kembali ke Old Trafford untuk menghabiskan kontraknya yang berakhir pada tahun depan. Banyak yang beranggapan kalau Manchester United masih butuh sejumlah pemain hebat untuk melengkapi skuadnya, dan ex-Liverpool Steven Gerrard turut sepakat terhadap anggapan tersebut. Pada sektor depan, sejumlah pandit meyakini kalau mereka butuh sosok setajam Erling Braut Haaland yang sekarang bersinar di Borussia Dortmund. Mereka juga meyakini kalau MU butuh tandem buat Harry Maguire di jantung pertahanan. Gerrard sepakat kalau Manchester United belum lengkap saat ini. Pelatih Glasgow Rangers itu menganggap The Red Devils sebagai sebuah pekerjaan yang masih berada dalam tahap proses pengembangan. United tampaknya masih dalam proses. Anda dapat melihat mereka telah membuat langkah yang besar, ujar Gerrard. Bruno Fernandes telah memberikan dorongan besar buat semua orang yang memberikan kepercayaan diri kepada tim. Sedikit mirip dengan apa yang dilakukan Virgil van Dijk di Liverpool, lanjutnya. Meskipun demikian, Gerrard yakin kalau Manchester United telah berkembang pesat, setidaknya jauh dari versi mereka ketika baru ditinggalkan pelatih legendaris Sir Alex Ferguson pada tahun 2013 lalu. Seperti yang diketahui, Manchester United mengalami masa-masa kelam bersama David Moyes dan Louis van Gaal. Jose Mourinho sempat memberikan harapan namun baru Solskjaer yang memunculkan secerah jalan terang.
Anda melihat dan berpikir bahwa mereka masih kekurangan beberapa kepingan lagi. Tapi sudah pasti kalau mereka jauh lebih baik ketimbang beberapa tahun yang lalu, pungkas Gerrard. Seperti biasanya, Roy Keane menunjukkan taringnya ketika Manchester United gagal meraih kemenangan. Legenda The Red Devils tersebut mengkritik beberapa sosok yang terlibat ketakutan saat menghadapi Arsenal. Sebenarnya tidak ada yang perlu disesalkan dari hasil imbang ini setelah fakta bahwa jarak poin dengan Manchester City yang berada di puncak klasemen jadi semakin melebar. Toh Bruno Fernandes DKK sudah berusaha sekuat tenaga. Kendati demikian, Roy Keane tetap mengkritik performa dari beberapa pemain United di laga tersebut. Saya menggaruk-garuk kepala melihat United, sungguh, ungkapnya kepada Sky Sport. Yang mengkhawatirkan buat saya saat menyaksikan laga hari ini adalah kurangnya rasa percaya bahwa mereka bisa melaju dan meraih kemenangan, lanjutnya. Bagi Roy Keane, Manchester United sudah memiliki banyak keuntungan yang bisa menghasilkan kemenangan pada laga tersebut. Salah satunya adalah absennya sejumlah pemain penting Arsenal. Anda melihat ke Arsenal dan mereka kehilangan beberapa pemain. Saya tahu itu tidak menjamin kemenangan di dunia sepak bola, tapi pertandingan itu ada untuk dimenangkan, tambah pria berdarah Republik Irlandia tersebut. Secara keseluruhan, performa mereka kurang intensitas. Kami bisa membuat alasan dan berkata kalau mereka hanya terpeleset saat melawan Sheffield United. Tidak ada fans di stadion, banyak pertandingan. Namun United kekurangan kualitas, keyakinan, serta keinginan untuk mengambil pertandingan tersebut dari Arsenal. Dan mereka pantas mendapatkan setidaknya hasil imbang, pungkasnya. Manajer Derby County Wayne Rooney memanfaatkan betul koneksinya dengan Manchester United. Rooney dikabarkan berhasil merayu MU untuk meminjamkan pemain muda Teden Mengi. MU memang ingin meminjamkan Mengi di bursa transfer Januari 2021 ini. Pemuda 18 tahun itu diharapkan bisa menimba ilmu dengan bermain di level senior. Menurut laporan media-media Inggris, Mengi bakal dipinjamkan MU ke Derby County. Mengi akan bermain di bawah asuhan Wayne Rooney selama 6 bulan ke depan. Teden Mengi dijadwalkan akan menjalani tes medis terlebih dahulu pada Senin kemarin, sebelum resmi bergabung dengan Derby County untuk sisa musim 2020-2021. Manajer Ole Gunnar Solskjaer terkesan dengan bakat Mengi. Solskjaer sudah memberikannya kesempatan Mengi debut di tim utama MU pada ajang Liga Eropa bulan Agustus lalu. Kesuksesan Derby County mendapatkan Teden Mengi tentu tak lepas dari peran Wayne Rooney. Pria Inggris itu baru saja dipercaya menjadi manajer tetap Derby. Rooney punya kedekatan dengan MU. Suami Colin itu merupakan legenda MU. Dia pernah membela Setan Merah dari tahun 2004 sampai 2017. Tentu saja Rooney sudah sangat mengenal para petinggi MU sehingga memudahkannya merayu agar Mengi bergabung bersama Derby County untuk 6 bulan ke depan. Derby saat ini berkompetisi di kasta kedua sepak bola Inggris. Mengi bakal mendapat banyak kesempatan bermain di divisi Championship.